Shalom saudaraku dan sahabatku di dalam Kristus Yesus. Kita mendengar berita-berita tentang COVID-19 yang semakin meningkat dan bermutasi dengan berbagai varian yang katanya lebih menakutkan, sehingga menyebabkan jumlah kematian bertambah di beberapa negara, termasuk di Indonesia. Kemudian pemerintah kita mengambil tindakan untuk memutus rantai penularan COVID-19 ini dengan melakukan PPKM, yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat, khususnya di Jawa dan Bali. Dan sebagai warga surga, orang-orang yang percaya, dan warga negara Indonesia yang baik, mari kita bersama-sama mendukung kebijakan pemerintah ini. Tentunya kita tidak bisa kemana-mana, kita akan mengurangi gerak, kita akan menjaga supaya kita benar-benar stay at home, benar-benar work from home. Kita melakukan aktivitas kita lebih banyak di rumah, jadi seakan-akan terbatas. Dan yang kita bisa lakukan memang seperti itu, stay at home, work from home. Saya juga berpesan agar saudara jangan pergi kemana-mana kalau memang nggak perlu, nggak penting. Tetap lakukan dengan prokes, protokol kesehatan yang ketat dengan disiplin. Ya, kita mengasihi diri kita dan kita mengasihi sesama kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Dalam masa seperti ini kita mau untuk bertindak lebih bijaksana dan tentunya tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan kita menjadikan rumah tempat di mana kita mungkin kita akan membayangkan menjadi tempat yang membosankan, yang boring, tempat yang menjenuhkan. Mari kita jadikan rumah kita ini adalah gereja, tempat kita bersekutu dengan Tuhan, tempat kita tetap beribadah, tetap punya connecting dengan Tuhan, intimacy dengan Tuhan. Saya mengajak semua kita untuk melakukan PPKM, bukan hanya di Jawa Bali, tapi di seluruh Indonesia. Yaitu kita melakukan pujian, penyembahan, kesembuhan, mujizat agar terjadi di rumah kita. Kita percaya bahwa ada kesembuhan mujizat di rumah kita. There is miracle in your house. Amin. Katakan amin. Karena pandemi COVID-19 ini, corona di mana-mana, banyak orang mengalami yang namanya krisis. Mereka mengalami krisis kesehatan, keuangan, di dalam keluarga, dalam pekerjaan, krisis di banyak sektor dalam kehidupan mereka. Jadi ketika saudara ada di rumah sekarang, jangan berhenti untuk beribadah. Ibadah itu bukan karena kita ada di gereja, kemudian kita beribadah. Tetapi ketika kita ada di rumah pun, kita juga bisa beribadah. Jangan berhenti untuk menyembah. Bukan hanya di gereja kita menyembah, di rumah pun kita bisa menyembah. Jangan berhenti untuk membaca firman, bukalah Bible saudara. Jangan berhenti untuk memberikan persembahan ketika saudara diberkati melalui pelayanan gereja saudara. Bertumbuhlah, meskipun saudara mungkin melakukannya secara online, tidak bertatap muka. Jangan berhenti untuk saudara berdoa. Doakan gembala saudara, doakan pemimpinmu, berdoa untuk rekan-rekan teman-teman, berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan, berdoa untuk gereja Tuhan, berdoa untuk Indonesia. Jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti untuk bersaksi ketika saudara alami mujizat, bersaksi. Masih ada Tuhan, masih ada kemenangan-kemenangan, masih ada mujizat. Tapi beberapa orang mungkin juga akan berkata seperti ini, tunggu besok aja deh, nanti saja kalau sudah ibadah lagi di gereja, nanti saya akan melakukan ini, saya akan berdoa, saya akan melayani lagi, saya akan membaca firman lagi, tapi nanti tunggu di gereja. Jangan berhenti. Jangan berhenti untuk kita melakukan yang baik. Jangan berhenti untuk berdoa, jangan berhenti untuk memuji, menyembah, jangan berhenti untuk bersyukur kepada Tuhan. Justru sekarang ini adalah saat yang paling baik untuk kita melakukannya. Saya perlu Tuhan. Saudara pun perlu Tuhan, kita semua perlu Tuhan. Di tengah pandemi seperti ini kita perlu Tuhan. Tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan sampai kita mengalami yang namanya krisis iman. Dan melalui program tayangan pujian, penyembahan
kesembuhan, mujizat ini, biarlah ini boleh dilakukan bersama-sama bukan cuma di Jawa Bali, tapi di seluruh Indonesia. Saya ingin bersama-sama dengan saudara, dengan sahabatku, dengan semua saudara yang ada di rumah saat ini, kita mengalami kebaikan Tuhan Yesus. Sebab saya percaya, saya sangat yakin bahwa masih ada mujizat di dalam rumah saudara. There is miracle in your house. Setuju, katakan amin. Dan di dalam kitab Kisah Para Rasul, ketika saya membaca Bible, saya temukan bahwa ada 18 kali ditulis tentang gereja. Tetapi justru angka yang menakjubkan yang saya lihat bahwa lebih banyak daripada itu dituliskan 39 kali. 39 kali dituliskan lebih banyak daripada dituliskan tentang gereja. 39 kali ditulis tentang rumah. Oleh karena itu alamilah mujizat Tuhan bukan hanya di gereja. Jangan menunggu di gereja untuk alami mujizat. Tetapi mulailah alami mujizat di rumahmu sekarang. Kita akan memuji, kita akan menyembah Tuhan Yesus. Saya akan mengajak saudara. Karena saya percaya Dia Tuhan, sumber mujizat, Dia penyembuh, Dia sumber kesembuhan. Bagi kehidupan kita yang sedang lemah, yang sedang sakit, yang sedang susah, Dialah sumber kemenangan kita. Kuasa Yesus tidak pernah berubah. Ketika kita berdoa, kita yang berubah, kita yang diubahkan. Sehingga kita tahu apa yang menjadi rencana Tuhan, kita tahu, kita semakin mengenal, kita punya Tuhan yang sangat-sangat baik. Kuasanya tidak pernah berubah, kuasanya masih ada bagi saudara dan saya. Kita akan bersama-sama memuji, menyembah Tuhan saat ini. Kau Tuhan jadi andalan, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Bersama-sama kita katakan, Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Yesusku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada aku percaya Yesus Engkau dahsyat, Yesus Engkau ajaib, Engkau Tuhanku, Engkau sungguh baik bagiku. Yesus kami percaya,
Kami mengandalkan-Mu Tuhan, kami mengandalkan-Mu, anugerah-Mu dalam hidup kami tak pernah berhenti, selalu baru, selalu ajaib bagi kami. Yesus, Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu, perlindungan-Mu, kekuatan-Mu. Engkau luar biasa, Yesus. Engkau besar Tuhan, Engkau Tuhan yang besar, Engkau yang berjanji dan Engkau tidak pernah lalai, Engkau tidak pernah gagal untuk menepati janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Yesus yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Percaya, katakan, ku terima. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kita punya Tuhan yang kalau janji Dia tidak pernah dusta. Dia bukan manusia yang berdusta, yang gampang berdusta. Dia Tuhan yang berjanji dan Dia selalu menggenapi janjinya dalam hidup kita. Saya ingin menyampaikan satu kebenaran yang tertulis dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Janda ini mengalami mujizat di rumahnya. Saya ingin saudara mengucapkan kalimat ini bersama-sama dengan saya. Mujizat ada di rumah saya. Lebih keras lagi dong katakan, mujizat ada di rumah saya. Baik, sekarang saya akan bacakan 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Minyak seorang janda dilipat gandakan. Dia alami mujizat Tuhan. Salah seorang wanita dari istri-istri kelompok para nabi berseru kepada Elisa dan berkata, "Hambamu, suamiku, sudah mati. Dan engkau mengetahui bahwa hambamu itu takut akan Yahweh. Namun penagih utang telah datang untuk mengambil kedua anakku sebagai budaknya." Maka Elisa berkata kepadanya, "Apakah yang dapat aku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang engkau miliki di rumah." Lalu ia berkata, janda ini berkata, "Hambamu ini tidak memiliki sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu Elisa berkata, "Pergilah, pinjamlah bejana-bejana dari semua tetanggamu, juga bejana-bejana yang kosong. Namun janganlah terlalu sedikit jumlahnya. Kemudian setelah engkau dan anak-anakmu masuk, tutuplah pintunya, dan engkau harus menuangkan minyak itu ke dalam semua bejana itu. Lalu sisihkanlah bejana-bejana yang sudah penuh." Kemudian wanita itu meninggalkan Elisa. Setelah ia dan anak-anaknya masuk dan menutup pintu rumah, anak-anaknya membawa bejana-bejana kepadanya, dan ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, wanita itu berkata kepada anak-anaknya,
berikan bejana lain kepadaku. Seorang dari anaknya berkata kepada ibunya, tidak ada lagi bejana yang lain. Maka minyak itu berhenti mengalir. Kemudian wanita itu datang memberitahu abdi Elohim. Berkatalah Elisa, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah utangmu, engkau dan anak-anakmu akan hidup dari sisanya. Kisah yang mungkin kita sudah seringkali mendengar. Kita melihat bahwa percaya dan taat itu tidak menjadi sebuah jaminan atau belum tentu orang itu bebas dari masalah. Ketika kita percaya, ya kita tetap masih bisa mengalami masalah, mengalami persoalan. Keluarga ini, keluarga dari janda ini adalah keluarga yang melayani Tuhan. Keluarga hamba Tuhan, keluarga yang tentunya mengasihi Tuhan, yang melayani Tuhan. Namun mereka toh juga mengalami yang namanya persoalan, masalah. Dan kita juga melihat bahwa di sekeliling kita hari-hari ini banyak orang yang mengalami persoalan, alami masalah, masalah keuangan, masalah pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam rumah tangga. Sehingga mereka mungkin ya, karena desakan masalah tersebut, karena tekanan ekonomi, mereka menerima tawaran dari pinjaman online yang katanya ekstra cepat. Mereka dengan mudahnya untuk menerima pinjaman yang mereka bisa dapatkan uang tunai secara cepat. Tapi kemudian akhirnya mereka tidak bisa melunasinya karena bunganya juga yang terlalu tinggi, dan mungkin juga mereka meminjam dari berbagai pinjaman online yang lain karena yaitu tadi desakan masalah, desakan ekonomi, tekanan dari persoalan kehidupan. Taat tapi mengalami hutang yang banyak. Belum lunas hutangnya, belum selesai membayar hutangnya, suami dari janda ini sudah mati, sudah meninggal, sudah dipanggil Tuhan. Dan kemudian kita melihat kisahnya bahwa penagih hutang datang ke rumah mereka, kemudian anaknya mau dijadikan budak. Ya, iblis seringkali mendatangi rumah kita, meskipun kita punya orang tua yang taat, mengasihi Tuhan, tapi iblis bisa datang, tiba-tiba dia muncul, dia ketok pintu rumah kita. Kemudian dia mengambil banyak hal yang baik, bahkan dia memperbudak kita dengan mungkin kebodohan, kesalahan yang kita lakukan. Dan memang iblis punya kerajaan, dia punya moto ya, mencuri, dia punya sifat untuk mencuri, membunuh, menghancurkan, membinasakan. Dia akan curi sampai habis, dia akan membinasakan, dia akan menghancurkan, dia akan bunuh sampai benar-benar mati, dia akan buat kehidupan manusia memang benar-benar berantakan. Itu yang menjadi targetnya itu. Dan kita melihat di sini bahwa keluarga ini perlu solusi, sama seperti saudara dan saya juga perlu solusi, saudara juga perlu solusi. Kita perlu solusi, kita perlu jalan keluar. Ayat yang kedua berkata, maka Elisa berkata kepadanya, apakah yang dapat aku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang engkau miliki di rumah. Lalu ia berkata, hambamu ini tidak memiliki sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Nah, ada apa di rumahmu? Ternyata ada buli-buli berisi minyak. Nah, sebelum kita melanjutkan untuk merenungkan kebenaran ini, apa yang terjadi kemudian, kita akan menyanyikan pujian ini. Kalau saudara kenal lagu ini, saudara tahu pujian ini, bernyanyi bersama-sama dengan saya. Kita puji Tuhan, kita sembah Dia, kita menikmati hadirat Tuhan. Biarlah ketenangan Tuhan memenuhi kehidupan kita. Mungkin kita hadapi persoalan, masalah, beban yang berat, tekanan dalam kehidupan kita yang sepertinya tidak pernah berhenti. Biarlah Tuhan memberikan damai sejahtera. Tuhan berikan ketenangan. Ya Yesus yang menolong kita. Tangannya tersedia, tangannya menopang. Dia yang membuat kita kuat. Mari naikkan pujian, kita puji Dia. Tenang, Yesus penolongku,
tangannya tersedia menopang hidupku. Tenang, Yesus kekuatanku, jalan bersama Dia, ku pasti menang. Tuhan di pihakku, ku tak akan takut, sesulit apapun, hatiku tetap percaya. Mujizatnya selalu tersedia bagiku. Tuhan di pihakku, ku yakin dan percaya. Mari nyanyi sama-sama, katakan Tuhan di pihakku, ku tak akan takut, sesulit apapun, hatiku tetap percaya. Mujizatnya selalu tersedia bagiku. Tuhan di pihakku, ku yakin dan percaya. Tuhan di pihakku, ku yakin dan percaya. Yesus di pihakku, Yesus di pihakku, ku yakin dan percaya. Tiada yang seperti-Mu dalam hidup kami. Kau selalu ada, Kau selalu beserta, Kau tak pernah tinggalkan kami. Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau sangat baik Tuhan. Kau berjalan bersama, Kau yang pegang tangan, Engkau yang memberkatiku. Terima kasih untuk kekuatan-Mu Tuhan. Saat ku lemah, Engkaulah kekuatan dalam hidupku. Tiada yang mustahil bagi, tiada yang tak mungkin bagi. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Katakan tiada yang mustahil bagi
tiada yang tak mungkin bagi dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus berkuasa. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus berkuasa. Yang setuju katakan amin. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saya ingin menunjukkan kepada saudara bahwa ketika kita melihat kisah dari kehidupan janda ini, kita melihat bahwa mujizat itu masih ada. Mujizat itu tidak nun jauh di sana. Bukan jauh kemudian kita sulit sekali untuk mendapatkan itu. Kita percaya bahwa mujizat itu ada di dalam hidup kita. Mujizat itu sangat dekat, dia ada di dalam rumah kita. Ya, solusinya dari keluarga janda yang sedang mengalami persoalan ini adalah dia dapatkan mujizat di dalam rumahnya. Mujizat itu ada di dalam rumahnya. Mujizat itu ada di dalam rumah saya. Mujizat itu ada di dalam rumah saudara. Yang setuju katakan amin. Mujizat itu ada di dalam rumah kita ternyata. Ada 3 hal yang ingin saya tunjukkan melalui kisah ini. Yang pertama adalah ada Tuhan di dalam rumah. Tentunya kita akan bersuka cita kalau ada Tuhan di rumah kita. Katakan amin. Katakan bersama-sama, ada Tuhan Yesus di dalam rumah. Ketika Elisa datang ke rumahnya, Elisa ini hamba Tuhan, nabi yang terkenal pada zaman itu di Israel. Nama Elisa itu artinya God of Supplication, artinya ada Tuhan permohonan. Nama dari Elisa adalah God of Riches, Tuhan kekayaan. Dia Tuhan yang mengerti, memperhatikan permohonan kita, doa kita. Dia Tuhan yang paling tahu keadaan kita. Dia Tuhan yang bukan hanya tahu, tapi dia Tuhan yang kaya. Dia Tuhan yang memberikan apa yang dia miliki kepada kita. Dia memberikan anugerahnya berlimpah buat kita. Ketika saudara percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dia Tuhan yang akan berdaulat di dalam hidup saudara. Dia Tuhan yang akan berkuasa, dia akan take control dalam hidupmu. Dia akan handle hidupmu, dia akan berkuasa untuk menyertai hidupmu, dia akan ada di dalam rumahmu, dia akan selalu bersama dengan engkau, dia tidak akan pernah meninggalkanmu, satu kali pun dia tidak akan pernah meninggalkanmu. Dia Juru Selamatmu, dia yang akan menyelamatkanmu, dia akan menyelamatkan kehidupanmu. Dia bukan hanya membawa kita ke surga, menyelamatkan kita, kemudian kita menjadi warga surga, tetapi kita punya Tuhan yang disebut sebagai Juru Selamat, sangat-sangat piawai, sangat-sangat, namanya juru itu ahli, piawai, sangat-sangat hebat, sangat mampu untuk menyelamatkan. Jadi kalau kita memanggil dia Juru Selamat, memang dia sanggup untuk menyelamatkan kita. Dia Tuhan yang sanggup menolong kita. Dan dia menolong janda ini. Dia menyelamatkan janda ini. Dia memberikan solusi. Dia memberikan kemenangan. Ada Tuhan di dalam rumah kita. Yang kedua, ada Tuhan yang menaruh berkatnya di dalam rumah kita. Dikatakan tadi, kamu punya apa di rumahmu? Kamu lihat apa yang ada di rumahmu? Wanita ini berkata, tidak ada apa-apa di dalam rumah. Tidak ada sesuatu di dalam rumah. Wanita ini berkata bahwa apa yang aku punyai, aku nggak punya, kecuali sebuah buli-buli minyak, buli-buli kecil yang berisi minyak. Seringkali kita abai dengan apa yang ada di dalam rumah kita. Seringkali kita tidak memperhatikan bahwa Tuhan sedang taruh sesuatu di dalam rumah kita. Ada berkatnya loh di dalam rumah kita. Ada sesuatu yang tampaknya kecil, ada sesuatu yang tampaknya sepele, mungkin sederhana, dan kita mungkin mengabaikannya, kita abai, kita mungkin nggak memperhatikan ini, kalau ini berkat Tuhan. Sebenarnya itu berkat Tuhan, Tuhan taruh.
Dan minyak yang sedikit, yang hampir habis ini ternyata menjadi solusi. Tuhan bekerja. Tuhan itu masih membuat mujizat. Katakan amin. Solusinya ternyata dari minyak yang sangat sedikit. Di tangan janda ini, minyak ini enggak berarti. Tapi di tangan Tuhan, di tangan Yesus, sangat berarti. Yang ketiga adalah Tuhan itu pembuat mujizat. Dia Tuhan yang kaya dengan kuasa, dengan kasih karunia, dengan anugerah. Dia membuat mujizat di dalam rumahmu. Tuhan yang mengerti permohonanmu, Dia Tuhan yang sedang membuat mujizat itu di dalam rumahmu. Bayangkan saudara, dengan minyak yang kecil, kemudian Dia mengumpulkan bejana-bejana yang banyak, lalu kemudian Dia mulai menuang apa yang ada di dalam hatinya, dalam pikirannya. Kira-kira mengalir enggak ya? Kira-kira memenuhi bejana-bejana ini enggak ya? Kira-kira apa yang ada di dalam benak dari janda ini ketika dia menutup pintunya, kemudian dia ada di sekeliling bejana-bejana yang kosong dengan minyak yang hampir habis, dengan buli-buli yang isinya minyak yang sangat sedikit. Kemudian dia mulai menuang. Ternyata ada kuasa mujizat yang terjadi. Ternyata ada keajaiban Tuhan yang terjadi. Dia menuang dan minyak itu mengalir, gak habis, gak berhenti. Kemudian ketika bejana itu penuh, dia mulai mengambil lagi bejana yang lain, penuh lagi, dia mulai menuang lagi bejana yang lain, dan penuh lagi. Dan kemudian sampai semua bejana ini terisi penuh dengan minyak. Setelah tidak ada bejana kosong lagi, kemudian firman Tuhan berkata, berhentilah minyak itu mengalir. Tuhan itu pembuat mujizat. Di tangan janda ini, itu biasa. Sepele, nggak ada artinya. Tapi ketika ada Tuhan yang turun tangan, di tangan Tuhan, sesuatu yang biasa jadi luar biasa. Sesuatu yang mungkin kita abaikan, ternyata itu solusi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, ada di dalam rumah kita. Alamilah mujizat saat ini di dalam rumah saudara, jadilah langganan mujizat Tuhan mulai hari ini. Katakan amin. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita sudah memuji, kita sudah menyembah, kita sudah mendengarkan kabar baik, kebenaran firman Tuhan untuk kita. Dan saya percaya bahwa kebenaran Tuhan ini akan memerdekakan kita. Kita tidak takut lagi, kita nggak khawatir lagi, kita nggak gelisah lagi. Kita diberikan ketenangan, kita diberikan damai sejahtera, ada sukacita, kekuatan, bahkan ada pertolongan mujizat Tuhan terjadi. Kita percaya bahwa iman datang melalui pendengaran akan firman Kristus. Sudah percaya bahwa kebenaran akan memerdekakan saudara? Sekarang kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan berdoa dengan tuntunan Roh Kudus. Sudah bisa mengangkat tangan saudara? Roh Kudus, tolong kami saat ini. Kami percaya bahwa ada Tuhan Yesus dalam rumah kami. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang membuat mujizat. Kami percaya Tuhan taruh berkat di dalam kehidupan kami. Mungkin hal yang kecil, yang sederhana, yang kami mungkin seringkali mengabaikan itu. Tapi Tuhan taruh itu menjadi anugerah di dalam rumah kami. Tuhan taruh berkat-Mu itu menjadi solusi di dalam kehidupan kami. Ketika Tuhan memberkati kami, ketika Tuhan campur tangan, ketika Tuhan turun tangan dalam kehidupan kami. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Dan kami terima mujizat Tuhan saat ini. Buat setiap anak-anak-Mu, sahabatku, saudara-saudaraku yang sedang mengikuti tayangan ini Tuhan. Kami memuji, kami menyembah, kami percaya ada kesembuhan, kami percaya ada mujizat terjadi. Kami mengangkat tangan kami karena kami berserah kepada Tuhan. Kami nggak bisa, tapi kami punya Tuhan Yesus yang bisa. Kami nggak mampu, tapi kami punya Tuhan Yesus yang mampu. Engkau yang sedang mengulurkan tanganmu, Engkau sedang mengurapi, memberkati. Engkau yang sedang membuat mujizat di dalam rumah kami. Kami mengangkat tangan kami karena kami percaya kami punya Tuhan di rumah kami. Tuhan yang memberkati kami. Tuhan yang masih membuat mujizat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kemenangan hari ini. Terima kasih buat kesembuhan yang kami alami hari ini. Terima kasih Tuhan buat mujizat yang kami terima hari ini di dalam rumah kami. Seisi rumah tangga kami diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Terima kesembuhan, terima mujizat. Terjadi hari ini dalam kehidupan rumah tangga kami, di keluarga kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang mustahil Tuhan buat keajaiban terjadi dalam kehidupan setiap kami. Blessing, berkat Tuhan berlimpah, anugerah Tuhan berlimpah dalam kehidupan setiap kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima mujizat, terima kesembuhan, terima keajaiban. Bersama-sama kita katakan, amin. Alamilah mujizat di rumahmu.
Jadilah langganan mujizat mulai hari ini. Apa yang Yesus berkati akan diberkati seterusnya seumur hidupmu sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.